nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang sangat saya hormati segenap jajaran Dewan Pembina, pengurus dan Direktur Yayasan Dana Sosial Al-Falah, juga semua keluarga besar, koordinator donatur, dan kita semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, kelapangan rizki yang halal dan barakah, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya pribadi juga sudah menjadi bagian dari Yayasan Dana Sosial Al-Falah dulu sejak menjadi James Bond, kata orang, jaga masjid tukang kebun. Sudah bersinergi dengan YDSF ketika masih mahasiswa, kemudian sekarang juga saya ada di DAI kotanya YDSF, salah satu di DAI kota YDSF. Alhamdulillah, donatur YDSF. Temanya membangun keluarga Qurani di bulan Ramadan. Tapi kalau tema ini biasanya bicara tentang interaksi dengan Al-Quran dan seterusnya. Tapi saya ingin tarik Pak, sesuai dengan majlis kita bersama dengan Bapak Ibu Koordinator Donatur, bahwa kita tahu yang disebut dengan Qurani, akhlak yang Qurani, mengamalkan Al-Quran, itu adalah contoh teladan utamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu disebut kana khuluquhul Quran, Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau mau mengetahui akhlak atau penerapan Al-Quran, yang Quran itu seperti apa, maka contohlah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu akhlak Nabi yang luar biasa disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, Nabi itu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu adalah orang yang akhlaknya dermawan sekali. Apa itu dermawan? Apalagi lebih-lebih kedermawanan Nabi itu meningkat ketika berada di bulan Ramadan ini. Maka saya ingin tarik, kalau kita mau punya akhlak yang Qurani dalam diri dan keluarga, maka hendaknya punya akhlak dermawan, ingin membantu keluarga-keluarga kita itu tak hanya mengurus keluarga sendiri, tapi bagaimana bermanfaat untuk keluarga yang lain, untuk tetangga yang lain. Inilah keluarga yang punya akhlak Qurani, salah satunya memiliki keinginan membantu dengan sesama. Kan katanya Pak, kalau saya di kampung di desa waktu pandemi itu Pak, ini kejadian nyata, itu ingin tetap berbagi Pak dengan tetangga itu sebisa kita. Saya di kampung di desa di Terik, di Krian.
Itu ada Pak yang paling kaya tetap memberi kepada tetangganya, memberi sesuatu kepada tetangganya, bingkisan Ramadan. Kalau yang biasa-biasa sudah mungkin agak sulit memberi, tapi yang paling kaya memberi. Akhirnya Pak yang diberi karena ingin berbagi juga, maaf, yang dikasih oleh orang kaya ini dioper ke tetangganya di desa saya. Ternyata Pak, tetangganya ini juga merasa tak enak kalau tak berbagi, dioper ke tetangganya yang satu lagi. Terus begitu, dan ini kejadian nyata Pak, sampai lagi makanan itu ke orang kaya tadi Pak. Saking inginnya berbagi di desa saya, betapa orang memang ingin berbagi. Kalau kita bicara tentang punya akhlak yang karakter yang dermawan, memang dalam Islam itu Pak, tentang masalah infak, sedekah atau zakat, itu setidaknya ada 3 pengingat kita untuk memiliki akhlak yang gemar infak, sedekah, membantu. Pertama, ternyata infak dan sedekah itu kata Allah memang harusnya menjadi sifat dasar dari orang bertakwa. Orang bertakwa itu karakter dasarnya salah satunya adalah ingin berbagi kepada sesama. Mana ayatnya? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133-134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Pertama Pak, Allah menyampaikan dalam orang biasanya memahami ayat ini umumnya, dan itu benar sebenarnya, adalah berarti orang bertakwa itu berinfak di saat lapangnya dan di saat sempitnya. Betul. Tetapi kalau kita mau mengambil hikmah yang lebih dalam, orang itu Pak, kalau sampai masih ingin berinfak, tidak hanya di saat lapangnya, tapi juga di saat sempitnya, maka berarti infak itu sudah menjadi karakter dasar pada dirinya. Orang itu kalau sabar tanpa ada yang mencari gara-gara, itu belum teruji sabar itu menjadi karakternya. Tapi ketika ada orang cari gara-gara ke dia, dia tetap bisa bersabar, tetap tenang, berarti memang dia punya karakter sabarnya. Maka ketika Allah menyebutkan berinfak di saat lapang dan sempit, ini bukan soal sekedar lapang atau sempitnya, tetapi hikmahnya adalah seolah Allah ingin mengingatkan orang bertakwa itu sudah menjadi karakter dasarnya. Dia ingin berinfak, dia ingin bersedekah. Saat kayanya dia ingin berinfak, bersedekah, berzakat. Saat sulitnya pun dia bahkan tetap terpikir apa yang bisa saya berikan, kontribusikan untuk sesama kita. Maka ayat ini sebenarnya Pak, di antara hikmahnya mengingatkan kita kalau mau jadi orang bertakwa, maka karakter dasar yang membentuk diri kita itu adalah karakter dermawan, karakter infak, karakter sedekah yang tertanam pada diri kita. Ibarat ini Pak, orang bertakwa itu jauh dari pelit-pelit, itu jauh. Apalagi kita tahu kan Pak, katanya orang pelit itu benar-benar tidak ada yang suka. Allah tidak suka orang pelit. Nabi, malaikat dulu tak suka orang pelit, karena malaikat mendoakan tak baik kepada orang yang pelit. Nabi tak suka orang pelit. Bahkan Pak, orang pelit sendiri itu tidak suka
saking lupanya. Nah, tapi ada Pak, bagus itu kalau dalam keluarga ibu-ibu itu kadang Pak juga tak merasa harus terus meminta kepada suaminya, walaupun kewajiban nafkah itu harus. Ibu-ibu sekarang itu banyak yang kreatif, biasanya jualan online. Nah, sampai ada Pak jamaah saya bilang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saat pandemi kemarin istri saya itu Ustaz pinter nyari uang sehingga terbantu ekonomi keluarga, jualan-jualan online. Temannya jamaah ini bilang, istri saya sudah sejak lama pinter nyari uang, cuman saya malah tidak bahagia. Loh, kenapa tidak bahagia? Karena enak, istrimu pinter nyari uang selama tidak mengganggu kewajibannya. Tidak senang saya, istri saya sudah lama pinter nyari uang, saya tidak senang. Kenapa? Karena ternyata Pak, pinter nyari uangnya yang satu ini istrinya beda dengan pinter nyari uangnya istri temannya ini. Kalau kamu, istri kamu pinter nyari uang itu maksudnya bisnis, jualan online. Kalau saya, maksudnya istri saya pinter nyari uang itu katanya dimanapun saya sembunyikan uang saya, itu selalu bisa ketahuan sama istri saya itu katanya. Saking pinternya nyari uang katanya. Tapi alhamdulillah kalau ibu-ibu di sini saya kira tidak begitu luar biasa. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau saya lihat wajah-wajahnya sekilas dari atas, ini ibu-ibu wanita sholihah semuanya. Kenapa begitu? Karena kalau saya lihat sekilas, mohon maaf, ada yang wajah-wajahnya mirip Ustazah Oki Setiana Dewi. Ada juga yang dari jauh saya lihat mirip Umi Pipik. Satu lagi ada yang mirip saya lihat Mamah Dede. Insyaallah kita ingin bersama Ustazah yang solihah itu untuk ibu-ibu kita, mudah-mudahan punya semangat itu. Jadi pertama Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, infak itu menjadi karakter dasar orang bertakwa. Karena di saat sempitnya pun dia masih terpikir untuk berinfak, untuk bersedekah. Dan itulah yang dimiliki oleh Nabi kita. Nabi itu ajwad dan nasi bil khair. Nabi itu orang yang sangat dermawan. Maka keluarga kita hendaknya punya rasa ini, punya karakter dasar ini. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, infak sedekah itu ternyata meliputi rukun Islam kita yang 5. Rukun Islam kita yang 5 itu tidak jauh-jauh, selalu terkait dengan infak dan sedekah, termasuk zakat tentu. Semuanya terkait. Pertama, rukun Islam pertama apa? Syahadat. Apa kaitannya syahadat dengan infak sedekah? Tentulah ada orang bersyahadat, dia terdorong diantaranya berinfak, bersedekah, berzakat. Tapi ayat yang tegasnya saja langsung. Surat Al-Ma'un, Allah menyampaikan tentang kebenaran agama seseorang yang diukur salah satunya dengan kepedulian terhadap sesamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Di antara maknanya dia mengaku beragama tapi dusta. Tak benar-benar meyakinkan kalau dia beragama. Kenapa? Karena ayat berikutnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Langsung urutannya Pak, pendusta agama, orang itu bersyahadat mungkin, tetapi dia keimanannya dipertanyakan. Kenapa? Karena dia menghardik anak yatim dan tak peduli untuk memberi makan orang-orang miskin. Jadi syahadat kita itu Allah langsung kaitkan dengan infak, sedekah, dengan zakat, santunan kepada anak yatim, santunan kepada orang miskin. Yang kedua, sholat. Sholat ini apa ada kaitannya dengan infak, zakat dan sedekah? Ada. Lanjutkan surat Al-Ma'un tadi. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kemudian apa ayatnya? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Dia sholat
menahan-nahan hartanya yang harusnya diberikan kepada orang lain, dia tak berikan. Dia melarang-larang orang lain juga untuk berinfak, bersedekah. Kalau dia punya sifat itu, melarang-larang infak dan sedekah, enggan infak dan sedekah, padahal dia sholat, itulah fawailul lil musallin. Itu diantaranya celaka walaupun dia sholat, karena diantaranya alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unan ma'ruf. Syahadat ada kaitannya dengan infak sedekah. Allah langsung yang sebutkan itu dalam Al-Ma'un tadi. Begitu pula sholat Allah kaitkan juga dengan infak dan sedekah. Kalau kita bicara syahadat sedikit Bapak Ibu sekalian, ini juga kita tahu kalau orang masuk Islam pertama itu kalau dia membutuhkan, maka dia termasuk yang berhak menerima zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, yang masih lemah imannya, yang baru masuk Islam. Jadi ada kaitannya. Kita sebagai muslim berinfak, juga siapa yang mu'allaf, yang masih lemah dari imannya, yang khawatir tak kuat imannya karena himpitan ekonomi, maka juga ada kaitannya dengan zakat. Cuma mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, ada kejadian yang kurang mengenakan ini. Ada yang masuk Islam Pak, di satu masjid, takmirnya cerita ke saya. Tapi ternyata modus, karena itulah kita perlu berhati-hati. Macam-macam sekarang penipuan itu Pak. Ada penipuan sekarang ini masuk Islam. Dia nyampaikan ke takmir, saya mau masuk Islam, agama saya begini, dia cerita, dibuang keluarganya, ditelantarkan. Takmir tentulah simpati, karena ingin memasukkannya dalam Islam ini kesempatan, karena pahalanya besar. Lalu disyahadatkan apa di masjid, diuploadlah di Facebooknya, dan ternyata setelah syahadat itu Pak meminta sejumlah bantuan dana untuk diberikan kepada kehidupan. Tentulah diberi oleh jamaah-jamaah itu cukup banyak. Diupload ke Facebook di masjidnya. Apa yang terjadi setelah diupload? Ada yang komentari di bawahnya, takmir masjid lagi. Loh katanya, orang ini sepekan lalu masuk Islam juga di tempat saya, di masjid saya. Jadi nampaknya pekerjaannya setiap hari Ahad masuk Islam orang ini. Dari berbagai macam ceritanya masing-masing agar mendapat bantuan. Dan ternyata diselidiki betul, pindah-pindahnya masuk Islam setiap kajian Ahad pagi di mana-mana. Ini perlu berhati-hati. Kadang-kadang semangat kita yang dengan keislaman itu luar biasa, kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Kan banyak juga Pak penipuan umroh, banyak penipuan haji, banyak. Termasuk kadang-kadang zakat, infak, sedekah, karena itu perlu legalitas yang jelas. Sebagaimana YTSF kita sudah jelas legalitasnya dan sudah 38 tahun berkiprah untuk kita semua. Jadi memang penting yang seperti ini di cross check. Maka sampaikan ini kepada yang biasa berinfak, bersedekah, agar tak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sampai ada jamaah datang ke saya pun Ustaz tertipu dengan namanya perumahan syariah. Hati-hati Bu, kadang kita semangat tapi ternyata ada oknum yang tak baiknya juga. Kenapa itu tertipu? Saya tertipu Ustaz, sekian ratus juta gara-gara perumahan syariah, ternyata bohong. Saya bilang kenapa Ibu tidak cek dulu Bu legalitasnya? Ayolah Ustaz, karena promonya menggiurkan. Apa promonya? Tanpa riba, tanpa denda, tanpa
pahala infaknya sendiri, 2 pahala ngajak orang, ibu nanti pindah kemanapun orang tetap jadi donatur setia ISF, dapat terus amal jariahnya, dapat terus pahalanya yang luar biasa. Begitu pula tadi Pak, sholat tadi juga penting karena berkaitan dengan infak dan sedekah. Fawailul lil musallin. Kita sekarang ini Pak, di Ramadan ini dilatih untuk membiasakan juga sholat-sholat kita. Di antaranya tidak hanya sholat wajib, tapi juga sholat tarawih. Biasanya saat sholat itu juga ada infak dan sedekah kadang-kadang. Kita semangat itu Pak untuk mengambil banyak kebaikan. Cuman biasanya Pak, kalau tarawih di Ramadan ini orang biasanya agak-agak pilih-pilih imam. Kalau imamnya agak lama sedikit Bu, biasanya tidak mau dia. Kan pernah ada cerita itu Pak, saya dapat cerita juga. Katanya imamnya agak lama ini. Karena imamnya agak lama, bersepakat dengan ibu-ibu itu, besok kita jangan ke masjid ini lagi, kita cari masjid lain saja lah. Yang imamnya kayaknya lebih pendek dari masjid yang sana ini. Akhirnya berduyun-duyun Pak, besoknya pindah ke masjid lain yang katanya lebih pendek. Apa yang terjadi? Ternyata imam di masjid sebelumnya yang lama itu pindah jadwal ke masjid yang baru juga. Karena dia ketemu lagi sama imam ini kan. Sudah Pak Agus tidak usah pindah kan enak. Saya jujur Pak juga begitu, kalau imami saya lihat biasanya jamaah tarawih. Ada saya pernah kejadian Pak, saya lihat masih sehat-sehat, saya agak panjangkan. Saya coba 1 halaman. Karena saya sehat-sehat mudah-mudah. Cuma saya percepat, bacaan saya percepat tapi 1 halaman. Apa yang terjadi Bu? Baru rakaat pertama saya baca 1 halaman agak cepat, saya sudah mulai dibatuti sama jamaah-jamaah itu. Dan batunya itu kayak batu tidak ikhlas itu Pak, kayak ini. Kanan batu, kiri batu, belakang, ramai sama masjid itu Pak. Dalam hati saya mulai tidak khusyuk. Dan tidak bisa dalam hati saya. Rakaat kedua wis al-ikhlas saja lah kalau begitu ceritanya. Bangkit saya Pak ke rakaat kedua, itu benar Pak. Saya baca al-ikhlas. Betul Bu. Kalau sudah dapat al-ikhlas, tidak ada yang batu sama sekali. Sehat walafiat semuanya itu, alhamdulillah. Maka sekarang ini saya mulai agak serah. Kemarin saya imami tarawih, saya sampaikan, mohon maaf, kan imami dulu baru ceramah baru mikir. Mohon maaf ibu-ibu, saya bilang bapak-bapak jemaah, tadi saya imaminya tidak bisa panjang-panjang karena mulai serah. Hanya 2 ayat saja pendek-pendek. Tapi saya bilang minta maaf begitu Pak. Kayaknya jamaah itu malah surinya senang bahagia sebenarnya. Alhamdulillah Ustaz, ketepaan Ustaz. Memang kan katanya begitu Pak, kalau imamnya sedang sehat, tidak batuk, bacaannya panjang. Kalau imamnya sedang batuk, bacaannya pendek. Tapi ada yang unik, kalau bacaan imamnya pendek karena sedang batuk, mau bagaimana lagi? Kalau pas tidak batuk, panjang bacaannya, yang batuk-batuk gantian makmumnya biasanya. Batuk pun tadi. Jadi zakat, infak, sedekah terkait dengan sholat kita. Rukun Islam selanjutnya apa? Setelah syahadat, sholat, zakat. Kalau zakat sudah jelas ini terkait dengan itu semua. Saya lanjut ke puasa. Apa kaitannya puasa dengan infak, sedekah, dengan zakat? Oh, terkait sekali. Lihatlah di antara hikmah puasa itu adalah Allah ingin mengasah kepedulian kita di antara pelajarannya agar ikut merasakan susahnya orang yang tak mampu. Kalau tak ada kewajiban puasa, mungkin orang kaya itu tak akan pernah merasakan lapar. Karena kalau hanya puasa sunnah boleh milih mau puasa atau tidak. Tapi dia dipaksa dalam tanda kutip ikut merasakan laparnya orang yang sedang lapar. Itu hikmahnya kita tahu semua. Tapi menariknya, kalau dia tak bisa ikut merasakan lapar karena udzur yang syar'i, perjalanan atau sakit, maka tidak Allah lepas. Pelajaran harus merasakan laparnya orang miskin itu tak Allah lepas. Allah katakan fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kalau tak bisa kau ikut merasakan lapar di Ramadan, kau tetap harus ikut merasakan lapar di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan pun tak bisa, karena udzur yang syar'i. Misalkan karena lansia, wa 'alal ladzina yutiquna, atau dia sakit yang menahun, yang sakit
bisa puasa ini walaupun di Ramadan atau di luar Ramadan. Ternyata Allah juga tidak melepaskan dia dari perasaan ingin membantu sesamanya. Kata Allah, kalau tak bisa ikut merasakan lapar, maka beri makan orang yang lapar. Apa namanya itu Pak? Membayar fidyah. Jadi Ramadan ini pelajaran empati dan pedulinya itu luar biasa. Tak Allah lepas sama sekali. Kalau bisa sekarang ikut rasakan lapar. Tak bisa di luar Ramadan karena perjalanan, karena sakit. Tak bisa juga di luar Ramadan ikut rasakan kelaparan mereka dengan memberi mereka makan. Maka disebut dengan membayar fidyah. Inilah pelajaran luar biasa dan kita diajarkan ini selama 1 bulan penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang berpuasa, yang memang wajib berpuasa, bisa berpuasa di Ramadan, juga langsung Allah ajarkan tentang berbagi. Setelah seharian engkau merasa lapar, engkau merasa haus, maka dianjurkan ketika berbuka tidak hanya berbuka untuk dirimu, tetapi berbagi kepada sesama. Siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, karena lahu mithlu ajrihi, dia akan mendapat pahala seperti orang yang diberi buka puasa itu, wa ya'annahu la yanqusu min ajri shaum syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi buka puasa. Maka siang kita merasakan lapar, merasakan haus, tapi kita mulai diasah. Nanti saat berbuka kita berbagi dengan sesama. Saya Pak pernah kejadian begini di sela-sela ini puasa Pak Ramadan, ada tugas khutbah Jumat, tak bisa minum ini. Padahal siang panas serak. Saya pun khutbah. Setelah khutbah selesai, duduk saya setelah sholat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleks, betul-betul refleks. Di depan imam itu ada air mineral. Mungkin tidak diringkes karena untuk tarawih. Dari depan, refleks Pak, karena seraknya luar biasa di sini. Rasanya sudah batuk luar. Saya ambil 1 gelas. Puasa-puasa itu saya coblos. Saya minum kira-kira 3 tepukan kira-kira. Takmir di belakang tak kasih tahu, mungkin sukar atau bagaimana. Saya tahu tadi masih terasa serak. Saya mau ambil lagi gelas itu, baru diingatkan sama takmir, Ustaz katanya puasa Ramadan Ustaz. Mungkin kata-kata jangan sampai habis 1 gelas kira-kira. Puasa Ramadan, jujur Pak waktu itu saya masih ingat sampai sekarang. Ya Allah, puasa Ramadan. Saya langsung tahu ini Pak. Saya langsung rasanya itu mikir, ya Allah. Padahal tadi saat saya khutbah itu Pak, temanya tentang itu. Walaupun kita serak, kita batuk, tetap harus berpuasa. Apapun yang terjadi, harus berpuasa. Habis salam sholat saya lah orang pertama yang bingung saya. Jujur Bu, rasanya walaupun hampir setengah gelas, tak terasa lagi di sini itu sejuknya, tak terasa segarnya. Terasanya itu lebih terasa malu sama jamaah-jamaah. Karena semuanya orang melihat itu di belakang. Tapi kita tetap ingin punya perasaan yang sama di antara pelajarannya. Tentu banyak pelajaran lainnya. Dengan mereka yang kelaparan, setelah berbuka kita ingin berbagi kepada siapapun. Dan bahkan menariknya disebut di situ Pak, siapa yang memberi buka puasa orang yang berpuasa, siapapun orang itu. Hadisnya tidak mengatakan siapa yang memberi buka puasa kepada orang tuamu, kepada anakmu, kepada saudaramu. Tidak. Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, siapapun. Apa maknanya? Kebaikan itu Allah anjurkan walaupun kita tak kenal dia, siapa dia, beri. Kalau dia memang membutuhkannya, kita saling memberi dalam waktu buka puasa. Nah, insya Allah sebentar lagi detik-detik buka puasa Bu. Kalau Bapak Ibu insya Allah tahan godaan luar biasa. Kenapa tahan godaan? Karena Bapak Ibu lihat ke saya semua. Saya yang agak-agak kurang tahan, karena dia di belakang sudah siap dulu semua. Ada es kayaknya, ada makanan macam-macam. Saudara saya enak kayaknya apa yang ditutup itu kira-kira. Nah, semua kita berjuang walaupun seperti itu. Setelah berbuka kemudian berdoa. Nah, sedikit ini Pak, ketika berbuka itu kalau Nabi, nanti insya Allah disiapkan juga Bu. Kalau Nabi kan pilihannya 3. Kalau ada yang konsumsi pertama apa Bu?
air putih. Itulah yang pertama kali dikonsumsi oleh Nabi. Ustaz, ada yang bilang, saya kok tidak pernah tiga ini yang pertama. Dari apa yang pertama? Tahu isi dan apa-apa juga boleh selama menyegerakan dalam berbuka tidak dapat pahala yang luar biasa. Tapi kalau ikut Nabi ini dapat lagi kesunahan yang istimewa. Tapi ada yang mengatakan, saya takut Ustaz kalau rumah muda itu. Kenapa? Tapi kalau sebulan penuh saya konsumsi, di malam takbiran positif hamil lagi saya Ustaz. Insya Allah apapun yang Allah berikan itu rezeki untuk kita semuanya. Dan yang terakhir Pak, setelah puasa ada namanya ibadah haji. Ibadah haji ini juga terkait dengan infak dan sedekah, tentang mengeluarkan harta di jalan Allah. Sebab di antara istiqomah syarat dalam ibadah haji adalah mampu secara finansial. Artinya dia dididik oleh Allah mengeluarkan harta yang cukup besar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dididik dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi antriannya panjang, ya, mengeluarkan. Nanti sampai di sana juga terkait dengan infak sedekah, infak sedekah, infak sedekah. Apa itu? Kalau ada pelanggaran di antaranya memberi makan orang miskin. Jadi haji itu Pak berselimut dengan infak sedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah. Puasa juga sama, terlingkupi di sana ada infak sedekah, bayar fidyah. Begitu pula tadi sholat, begitu pula tadi syahadat, semua ada keterkaitannya dengan masalah zakat, infak dan sedekah. Maka kalau orang bisa seperti ini, maka insya Allah berarti dia menanamkan satu akhlak mulia dari Nabi. Yang akhlak Nabi itu adalah Al-Quran, yaitu akhlak kedermawanan dalam dirinya, dalam keluarganya, dan itulah yang harus terus dikembangkan dalam kehidupan. Haji tadi Pak terkait dengan infak dan sedekah. Maka orang berhaji butuh dana yang besar. Ada jamaah saya Pak cerita sedikit. Saya membimbing umroh. Ada jamaah saya, Ustaz, saya sudah setor haji tapi masih lama panggilannya intan. Maka saya umroh dulu. Alhamdulillah Pak, mudah-mudahan lancar itu umroh. Saya semangati di sana Bu. Pak, saya bilang kepada jamaah semuanya juga bahwa umroh itu dianggap atau disebut juga haji kecil. Kenapa? Karena rukun-rukunnya ada mirip-mirip lah dengan haji walaupun tak semuanya. Jadi Bapak jangan kecil hati, walaupun belum haji, insya Allah umroh ini sudah disebut dengan haji kecil. Ketika mau pulang dari tanah suci, beliau datang ke saya. Saya harus di sana. Ustaz, serius itu Bu bilang ini. Ustaz, saya kan haji masih lama, ini sudah umroh. Kata Ustaz, umroh itu sama dengan haji kecil. Boleh tidak Ustaz? Kalau sampai rumah, nanti saya tulis di depan nama saya itu Haji T Ustaz. Karena kalau haji itu masih lama, Ustaz, berapa tahun lagi? Saya tinggal undangan di mana ada Haji T. Apa boleh katanya Ustaz? Umroh itu haji kecil. Saya Pak melihat wajahnya. Saya bilang, boleh Pak. Bapak sudah umroh itu adalah haji kecil. Pulang dari sini, Bapak cantumkan di depan nama Bapak haji kecil. Boleh Ustaz? Boleh. Cuman Pak, karena umroh itu haji kecil, maka haji depan juga haji kecil saja, jangan besar. Karena haji kecil saja, itu berarti umroh. Kalau haji besar berarti haji. Kata beliau, malu Ustaz saya kayak begitu katanya. Tak umum itu Ustaz katanya. Yang memang tak begitu Pak, baru saya sampaikan. Kita ini niatnya lillahi ta'ala, mudah-mudahan dengan umroh ini dipermudah juga jalannya, nanti dipercepat ibadah hajinya. Jadi sekali lagi Bu, rukun Islam terkait dengan ibadah, dengan infak, sedekah dan mengeluarkan harta di jalan Allah. Begitu pula yang pertama, infak sedekah sebagai karakter dasar orang bertakwa. Yang ketiga terakhir penutup saja, Pak, singkat saja. Penutupnya begini, orang berinfak bersedekah itu tadi disampaikan, dibacakan oleh poin kita bahwa sebenarnya dia sedang berinfak untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Kata Allah, "Wa tunfiqu min khairin fali anfusikum." Apa yang kau infakkan dalam kebaikan itu sebenarnya untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Untuk nasibmu
Saat kau sendirian, tak ada suami, tak ada istri, tak ada keluarga, di antaranya amal soleh yang menemani, yaitu infak dan sedekah. Dan ini yang paling disesali oleh orang yang ketika hidupnya tak berinfak, tak bersedekah. Dia akan menjadi teman saat nanti akhirat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanamkan orang berinfak bersedekah, tanamkan pada diri kita dan juga pada jamaah yang kita mau ajak bersama dulu dalam kebaikan ini. Tanamkan infak sedekah itu sebenarnya sama dengan berinfak atas diri kita sendiri. Kira-kira begini pengibaratannya. Orang itu kalau datang ke bank, dia bawa uang sekoper hasil kerja dia siang malam, dia bawa ke bank. Berpindah uang satu koper itu dari dirinya kepada petugas bank, diserahkan. Tapi orang saat menyerahkan tak ada lagi di dirinya, bahagia, tersenyum, senang, bangga. Walaupun uangnya berpindah dari kopernya, berpindah kepada petugas bank. Kenapa orang itu senang? Padahal tak ada lagi pada dirinya, adanya di bank. Kenapa? Karena dia yakin itu hanya disimpankan saja, rekeningnya tetap atas nama dirinya, justru lebih aman, dia bisa manfaatkan saat dibutuhkan, nanti ada simpanan yang akan dia bisa dapatkan, bisa cairkan. Kadang orang segitu percayanya kepada bank, kepada petugas bank, itu silakan. Padahal kita tahu bank itu juga rentan, kadang-kadang ada penipuan-penipuan yang bisa merusak sistem perbankannya, oknum-oknum yang tak bertanggung jawab baik dari internal bank, orang lain yang mencoba membobol itu. Tapi kita begitu tenangnya, begitu pasrahnya. Bagaimana dengan uang yang akan kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah menjaganya, mengembangbiakannya, mendatangkan keberkahan baik dunia sampai akhirat nanti. Maka saat berikan itu tanamkan seperti orang nabung di rekeningnya sendiri. Makin banyak, makin bangga, makin bahagia, maksudnya makin senang dia. Dia lihat rekeningnya, alhamdulillah, saya sudah menjadi donatur tetap, saya sudah infak yang rutin. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penolong saya di alam barzakh dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhir Pak, yang menutup kita, jangan pelit-pelit. Sekali lagi ajak jamaah-jamaah, ibu bapak-bapak sudah koordinator donatur sudah luar biasa, tapi dakwahkan terus tentang infak sedekah ini kepada orang-orang lain agar bersama-sama kita dalam kebaikan infak sedekah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Pak katanya, jadi menutup saja Pak, kalau kadang-kadang kan kita membiasakan kalau Idul Fitri biasanya itu ngasihlah ke anak-anak, membahagiakan mereka. Itu semua kebahagiaan untuk kita Pak. Ada cerita menarik itu Pak, saya beberapa tahun lalu beli amplop kecil, terakhir saja Pak, beli amplop kecil di minimarket untuk nanti kalau di kampung ada anak kecil kita belilah berapa-berapa, yang penting mereka bahagia, kita pun bahagia, senang, saling membahagiakan, saling memberi. Tapi ada yang mengagetkan saya Pak, waktu saya beli di minimarket amplop kecil, itu ada anak kecil Bu, anak kecil kira-kira kelas 1 SD atau kelas 2 SD, juga beli amplop-amplop kecil. Saya tanya, nah ini untuk apa ini? Untuk dibagi-bagi Pak, nanti kalau Idul Fitri. Dalam hati saya, Masya Allah, sekecil ini sudah mau berbagi. Saya tanya Pak, saya kagum. Nah ini mau dibagi betulan kalau itu? Iya Pak. Berapa nanti diisinya kalau dibagi? Saya kaget jawabannya, tidak diisi Pak. Nah terus dibaginya bagaimana? Dibagi ke kakek, ke nenek, ke Pak D, ke Bude, ke Pak D, ke Bude. Justru biar mereka yang mengisi Pak. Karena kalau tidak begitu suka lupa itu kakek nenek itu. Nah mudah-mudahan tentu tak mengajar begitu kepada anak-anak kita, tapi infak itu membahagiakan, satu dengan yang lain itu membahagiakan. Ibaratnya kita berinfak, tetapi sebenarnya itu kebahagiaan untuk diri kita sendiri di dunia dan di akhirat nanti. Saya kira itu dari saya Pak, sudah 36. InsyaAllah sebentar lagi kita berbuka bersama. Akhirnya mari kita tutup bersama dengan doa. Nanti mungkin kalau ada progres tapi tak nutup Pak, nanti dibagi saja oleh panitia. Kita tutup bersama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jami'an
acara buka bersama koordinator ini menurut saya sangat bagus karena kita semua bisa saling mengenal antara satu koordinator dengan koordinator lain dan bisa saling menyambung silaturahim. Menurut saya juga bagus untuk dilakukan untuk setiap tahunnya. Alhamdulillah di acara ini berjalan dengan lancar, yang hadir lumayan banyak, full kursi 300 koordinator beserta keluarganya, anak-anak juga dibawa, semua ikut. Alhamdulillah sesuai dengan harapan kita bahwa di buka puasa ini kita menghadirkan sesuai dengan temanya keluarga Qurani, seperti itu. Selanjutnya saya harapan dari panitia Bukber ini, semoga acara ini dapat memperat UDSF, donatur, dan koordinator. Harapan terakhir, dengan adanya ini para donatur semakin mengerti program-program UDSF ke depannya dan dapat menularkan semua dari yang didapat ini ke teman-temannya untuk menjadi donatur yang baru. Dan alhamdulillah Ustadz Halili, Qori Hafidh Al-Quran, juga dengan tema Al-Quran ini di keluarga mengimbau untuk berzakat di UDSF. Semoga semua yang difatwakan Ustadz Halili dapat masuk ke bapak-bapak koordinator dan donatur, sehingga donatur UDSF semakin jaya dan maju di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Zain Muhammad, Ketua FKTP yang baru. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam acara buka bersama koordinator donatur UDSF, dan di acara ini tadi juga ada serah terima dari pengurus lama dari Bapak Anang Khoirul ke Bapak Zain Muhammad, di mana periode tahun ini adalah tahun 2025 sampai 2029. Kedepannya untuk FK2D bisa bersinergi dengan UDSF dengan program-program yang akan kami laksanakan, bersinergi untuk di mana peningkatan donatur UDSF di tahun ke depan lebih baik, dan sinergi ini harus tetap kita jaga. Dan untuk pengurus FK2D kami ucapkan selamat, kita bekerja sama untuk merawat donatur dan semangat FK2D UDSF.